di BBM Bincang-Bincang Manajemen. Jadi, BBM ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pekan Ilmiah Manajemen 2.0 yang diselenggarakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan HMM FEB USU periode 2021-2022. Jadi, teman-teman pasti bingung nih, apa sih BBM, apa sih Bincang-Bincang Manajemen gitu kan. Jadi, BBM ini atau yang bisa dibilang Bincang-Bincang Manajemen adalah podcast yang membahas tentang bagaimana sih perkuliahan di manajemen, apa aja kegiatannya, setelah lulus mau jadi apa sih gitu. Nah, pasti kalau bincang-bincang manajemen, bincang-bincang kan nggak mungkin sendiri nih. Kita akan mengundang 4 narasumber kita, yaitu perwakilan setiap universitas di Kota Medan. Jadi kita ada 4 narasumber, makanya itu kita harus kenalan dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau disayang jangan ditinggal ya bang. Kita langsung perkenalan aja nih ya. Untuk yang pertama narasumber kita itu dari perwakilan Universitas Pancabudi. Boleh langsung kenalan nggak bang? Nama dan di himpunan itu sebagai apa gitu? Oke, perkenalkan saya Bagus Arianto. Saya di himpunan saya sebagai sekretaris umum. Narasumber yang kedua kita itu dari Universitas Medan Area. Boleh? Ya Kak, perkenalkan nama saya Elsa Faira dari Universitas Medan Area. Saya di Divisi Humas. Oke. Ini narasumber kita yang ketiga ini tempatnya itu di satu rumah nih sama kita ini. Kebetulan kan Bang. Oke, langsung boleh perkenalan langsung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afo Wardana dari HMS Manajemen Bisnis, Divisi Kaderisasi. Wih. Halo Bang. Nah, untuk narasumber kita yang terakhir ini untuk anggota manajemen pasti nggak asing ini. Boleh langsung perkenalan Bang. Oke Mutia, nah jadi kan nama saya Noval Iskar Purba. Saya dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Posisi saya di Himpunan Mahasiswa Manajemen adalah Ketua Umum. Halo Bang Noval. Ya Mutia. Semangat lah, agak lebih ceria lagi sih. Iya, ini udah ceria lagi nih Bang. Nah, kita di sini kan untuk bahas-bahas santai ya Bang Kak. Jadi nggak usah tegang-tegang. Tapi sepertinya saya yang tegang ini. Untuk kita ini kan membahas manajemen nih, kayak manajemen bagaimana gitu. Aku mau nanya nih langsung ke Bang Dava dulu. Kenapa milih manajemen? Kalau dari saya pribadi, kenapa ngambilnya juga manajemen? Itu pertama itu manajemen kita itu memang dari basic saya pribadi, saya kan suka nih mengatur, mengelola gitu kan. Dan ilmu yang di manajemen itu pastinya udah ilmu yang pasti juga untuk teman-teman juga mengambil di manajemen itu sih kalau saya pribadi. Oh, berarti udah minat ya Bang? Yes, minat. Oke. Dari apa deh? Bang Bagus gitu. Boleh. Kenapa mau ngambil manajemen? Kalau saya sendiri mungkin ya saya mengambil manajemen kan karena dari dulu kita punya gitu kan cita-cita kayak pengen lah buka coffee shop sendiri atau pengen jadi wirausahawan, entrepreneur atau sebagainya lah. Ya mungkin udah jelas ya Kak apa kaitannya sama Manajemen. Oke. Nah, itu aja. Paham. Jadi kalau manajemen ini ada yang milih manajemen karena basic satu. Iya. Ada juga karena tuntutan orang tua. Di sini nggak ada kan? Nggak ada. Nggak Abang nggak bang? Nggak lah. Oh. Oke. Karena di sini kita udah tahu berarti kita milih jurusan karena basic. Ada mungkin karena orang tua gitu. Kita tahu sekarang juga sini sekarang lagi masa pandemi, kuliah online, apa online gitu kan. Aku mau tahu dong dari Bang Noval ini. Apa tantangan yang abang rasakan selama kuliah online bang? Kalau untuk tantangan selama kuliah online sebenarnya nggak ada ya. Karena kalau kita kaitkan juga dengan organisasi, kalau seandainya dulu kan saya sudah 3 periode di HMM. Dari awal periode itu saya kan kita tuh offline kan. Yeah. Terus kan ada tuh namanya rapat harian, rapat koordinasi, rapat segala macam yang ada di organisasi lah. Jadi kalau diperbandingkan dengan online dengan offline, saya rasa lebih tantangannya itu lebih di offline sebenarnya ya. Karena kan kalau kita secara tatap muka kan ya abang-abang kakak tahu lah gimana rapat kan, forum di dalam rapat organisasi ya lebih enak aja gitu dia, lebih ada sensasinya dia. Iya. Kalau online cuman kita bisa misalnya HP nih depan layar bisa aja kita off cam tanpa ya buat aja alasan, ini kan banyak juga nih kan ya. Mutia kan pernah juga kan kita rapat terus banyak yang bilang ya izin off cam lah, ada jaringan di jalan. kita nggak tahu itu alasan yang valid atau tidak kan gitu. Jadi menurut saya nggak ada sih tantangannya.
lebih enak di offline sih. Itu kan di himpunan nih Bang ya. Oh, Kalau iya. di perkuliahan Bang Di perkuliahan pun sama juga, tantangannya lebih enak di offline sih. ya, Lebih berat di offline sih menurutku. lebih bersosialisasi. Lebih sosialisasi juga ya. Oke, dari Kak Elsa ini tantangannya kalau dari kakak pribadi di kuliah di Universitas Medan Area gitu, gimana Kak? Kalau selama masa pandemi gini Kak, Mm-mm. itu ya saya berbalik juga lebih enak kita memang offline kuliahnya. Karena kalau online ini istilahnya materi itu memang tersampaikan, tapi belum tentu itu dapat kita terima dengan benar gitu. Jadi ibaratnya kadang dosen ngatakan apa belum tentu sama kita itu pas gitu dia. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya Kak? Kalau Iya, di seperti online. itu juga. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya tantangan online ini banyak juga ya yang kendala jaringan, katanya kendala jaringan. Katanya. Oh, kita boleh Iya. apa enggak? Ada juga. Tapi kan ada tuh mengatakan kalau ada masalah pasti ada solusinya. Kalau dari Bang Bagus sendiri nih apa sih solusi atau strategi yang bisa Bang terapkan untuk bisa kuliah bagus, himpunannya juga bagus gitu? Jujur kalau misalnya pandemi kayak jujur kita kan kalau misalnya kuliah sendiri itu di pandemi itu lebih menguntungkan di organisasi sebenarnya. Kan kalau Iya. misalnya pandemi kan kita jadi sedikit waktunya di kuliah kan. Jadi bisa lebih banyak waktu untuk meluangkan di organisasinya gitu. Oh, jadi multi talent ya Bang? Iya, Multi-talent. lebih bisa multitasking lah. Jadi. Oh ya, keren juga sih tuh Bang. Berarti ada dampak positifnya juga Iya, dari dampak positifnya. Kalau dari Bang Bagus Bang, gimana Bang? Coba deh. Bang, Bang maaf Bang Dafa. Iya memang, maaf ya Bang. Santai aja. Mungkin kalau saya pribadi itu karena kita permasalahan sekarang itu karena kita pandemi ya mungkin paling simpelnya ya caranya itu ya, potensi dalam diri sendiri sih yang harus kita Iya, tingkatkan gali. gitu. Iya, kita gali potensinya. Aku kalau boleh tahu dari abang kakak sendiri ini udah semester berapa? Ya? Kalau dari Bang Bagus dulu, Aku jujur udah di ujung nih kak. Di ujung. Semester 8 dah. sama kayak Bang Nopal. Iya. Oh, kalau Kak Elsa Di semester 6 ini sekarang Kak. semester 6. Kalau Bang Dafa? Semester 6 kan. Oh, berarti udah tahu konsentrasi, udah memilih konsentrasi berarti ya? Iya, semester inilah baru masuk. Oh, aku tahu dari siapa dulu ya, dari Bang Dafa dulu deh. Konsentrasi apa aja yang ada di Polmed? Untuk dari Polmed sendiri itu kami nggak ada konsentrasinya, cuma lebih fokusnya kami itu manajemen bisnis itu ya general, semuanya bisa ke mana saja. Cuman yang adanya yang pastinya memang fokusnya itu di manajemen pemasaran dan operasional itu sih. Oh, ada dua berarti ya, pemasaran Iya. sama operasional. Selama proses perkuliahan ini ya. Oh, kalau abang sendiri milih gimana? Kalau saya pribadi, saya milihnya di manajemen pemasaran gitu. Memang saya fokusnya itu kayak kita membuat konsep itu kayak misalnya digital marketingnya, kita memikirkan konsepnya segala macam gitu sih di bagian plannernya gitu. Kalau dari Kak Elsa Kak, konsentrasinya pada berapa? Kalau kami di UMA ya Kak, itu ada 3 konsentrasi untuk manajemen. Yang pertama ada manajemen keuangan, yang kedua manajemen digital marketing, yang ketiga itu manajemen kewirausahaan. Oh, jadi kakak-kakak sendiri mau Saya milih di digital marketingnya. apa? Mau marketing. Berarti yang bersama dong kayak Bang Dafa. Kakak milih itu karena apa? Karena kan di digital marketing ini kita untuk memasarkan suatu produknya, jadi kayak kita sebagai penentu untuk gimana ya, untuk mencapai tujuan yang udah ditetapkannya juga gitu. Ini pun baru masuk juga Kak, jadi saya baru awal lah saya masuknya gitu. Kalau dari Bang Bagus Bang, Kalau ada di konsentrasi ada berapa? Berapa milih itu? kalau misalnya di Penceburi sendiri itu ada 4. Itu yang pertama itu ada SDM, pemasaran, UKM, sama keuangan. Oh iya. Nah, saya sendiri milihnya pemasaran, nggak jauh-jauh beda ya bang. Kayak sepertinya tiga-tiga pemasaran, nah, ya? berempat ini abang pemasaran Bang? Pemasaran. Harus semua kita pemasaran. Berarti kita tahu YouTube kita nanti pasti 1 juta views gitu. Abang kenapa milih pemasaran Bang? Kalau saya nggak jauh-jauh beda sih kak, alasan sama bang dapat tadi memang kayak terjun langsung ke lapangan, kita suka konsep juga gitu, memang ya gitulah kak, terjun langsung ke lapangannya sih yang dipertimbangkan penuh. Berarti kalau yang dari Unpad ada 4 konsentrasi, UMA ada 3 ya. Iya, Kak. Di Polmed ada 2. Nah, kalau di US itu sekarang ada 3, kemarin 4 gitu. Sekarang ada keuangan, pemasaran sama SDM-nya. Kalau Bang Nopal ambil pemasaran ya Bang. Abang kenapa milih pemasaran? Kenapa enggak SDM gitu Bang? Atau keuangan gitu? Kurang lebih sama jawabannya dengan Bang Dafa. Bang Dafa. Tapi dulu waktu SMA ngiranya itu manajemen tuh kayak jadi sales lah ya kan. Sales Sales lah gitu kan. bahasa Indonesia. Manajemen terus pemasaran gitu.
Jadi waktu masuklah ke organisasi di semester 3 kan kita juga terlatih tuh public speaking, terlatih kita ngomong di forum, berani ngomong, ya nggak jauh-jauh dengan sales kan gitu juga. Dia memasarkan produknya itu dengan cara apa ya, dia branding produknya lah, brand image itu ditinggi-tinggikan lah dengan cara apa, dengan cara kita berbicara gitu kan. Jadi nggak dulu nggak ngiranya kayak gitu, tapi sekarang setelah masuk manajemen juga dan berkecimpung juga di organisasi, kebetulan juga dari ketua umum, kurang lebih kalau nggak salah tuh banyak yang jadi leader di perusahaan itu dari manajemen. Oh ya. Iya. Gitu sih. Jadi kayak pas aja gitu pemasaran sama saya. Jadi semua berpemasaran ini ya. Yaudah lah, kok pernah berpemasaran gitu, biar kita kompak gimana? Oke, dari siapa ya? Bang Nova lah. Tips ngambil konsentrasi itu yang tepat itu gimana, Bang? Tipsnya. Oke. Jadi yang pertama itu sebenarnya dari senior ya. Kita harus tahu tuh dari senior. Kita kan punya senior yang memang harus dekat dengan, yang harus kita dekat dengan mereka. Supaya apa? Jadi manfaat dari kita dekat dengan senior itu kan banyak tuh, termasuk relasi. Jadi relasi baik dari pertemanan. Kalau nanti kita udah tamat bisa kita kontak-kontak lah dengan alumni kan. Terus yang paling utama itu ada masalah perkuliahan. Contohnya apa ya, konsentrasi. Karena kalau contohnya dengan online kayak gini lah, online kita kan nggak bertatap muka secara langsung kan, jadi kita nggak tahu gitu apa yang mau kita tanya dengan senior, bahkan kita pun nggak kenal dengan senior, kecuali mereka ikut berkecimpung di organisasi. Itulah salah satu penyelamatnya mungkin kan. Itulah dia mungkin salah satu yang kekurangan di online ini lah, kita nggak bisa bertatap muka secara langsung dengan alumni dan abang-abangan kita gitu, jadi kita nggak tahu gitu apa sih konsentrasi yang mau kita ambil nanti, takutnya salah kan gitu. Contohnya yang paling realistis dalam perkuliahan apa? Dosennya banyak yang nggak enak nggak di konsen ini. Iya. Konsen ini dosennya banyak nggak enak nggak? Nah itulah kita gunanya bertanya gitu dengan senior kita, sharing gitu kan tentang dunia perkuliahan. Nah, jadi tipsnya itu sebenarnya harus apa ya? Harus jangan apatis lah di kampus. Cari tahu gitu, cari relasi, cari perteman. Jadi kita berteman di kampus itu jangan dengan kawan satu tambah kita aja. Jangan merasa diri itu penting sekali. Kita harus tarik tuh di senior kita. Bahkan kalau misalnya cari aja juga senior mungkin satu sekolah yang berkuliah juga di manajemen, tanya-tanya dengan dia. Biar kita nggak salah gitu. Karena kan nggak semua mahasiswa berani menanyakan itu dengan dosen. Oh iya betul, Bang. Pasti lebih ke senior. Mahasiswa lah senior, lebih enak lah sharingnya kan. Itu sih tipsnya. Oke. Dari Kak Amel, Kak, mungkin ada tambahan untuk ngambil konsentrasi gitu. Kalau dari saya itu balik lagi ke diri kita sendiri ya, Kak. Kita berarti ya kita kenalin dulu kita passionnya di mana gitu. Jadi istilahnya sesuaikan dengan minat kita dengan konsentrasi itu. Jadi kalau misalnya itu udah berjalan sama tuh, Kak, pasti kan kita ngejalaninnya juga lebih enak ya, Bang, gitu. Dari Abang ada mau tambahan, Bang, tipsnya mungkin untuk adik-adik kita nanti ya, khususnya saya lah. Saya belum ngambil konsentrasi. Mungkin juga sama juga dari kedua juga abang sama kakak, mungkin lebih ke arah gini sih, tipsnya yang lebih mudahnya lagi, kalau kita mau passionate kali nih kan, mau arahnya itu kemana itu, kita tuh pertama itu harus sebenarnya fokus di dalam diri kita sendiri sih. Apa sih potensi di dalam diri kita itu untuk mempermudah kita gitu kan, mengambil konsentrasi ini gitu, dan ambil juga beberapa mata kuliah yang sangat relevan juga ke kalian gitu, karena itu bakal untuk kita terjun langsung itu bakal mudah juga jalannya seperti itu kira-kira. Berarti kalau tips-tips ngambil konsentrasi itu kayak bangun relasi berbaur gitu, baru kenali diri sendiri gitu, baru tahu juga potensi apa sih yang cocok dalam konsentrasi ini gitu ya, Bang. Keren sih. Semangat, Bang, skripsi. Amin ya Allah. Jadi kita ini kan, Bang, ini kan tahu kan kita sama anak himpunan gitu. Kita juga karena ada yang bilang jangan fokus hanya di akademik nih, harus fokus non akademik. Non akademik itu kan contohnya himpunan. Tapi ada beberapa orang itu nggak mau masuk himpunan karena katanya nanti nggak terbagi, nanti nggak fokus nih sama kuliah gitu. Kalau menurut